Halo, jumpa lagi. Saya Pindi Kisata. Bagaimana sih sebenarnya membangun bisnis yang baik dan benar? Banyak pertanyaan yang datang ke saya. Bagaimana sih urutan atau bagian yang paling penting yang harus dipikirkan untuk membangun sebuah bisnis? Jadi guys, begini. Banyak faktor-faktor atau poin-poin, segmen-segmen, atau parameter-parameter yang bisa kita lakukan dalam membangun sebuah perusahaan. Banyak unsur-unsur yang harus kita adakan atau kita bilang penyebab-penyebabnya yang perlu kita satukan untuk menjadi satu bisnis yang baik dan bisa berkembang. Tapi, untuk membangun sebuah bisnis yang begitu lengkap, tentu tidak memungkinkan bagi Anda yang mulai sebuah bisnis atau bagi Anda yang baru pemula dengan berbagai keterbatasan baik waktu, tenaga, orang, uang, dan sebagainya. Apalagi ditambah belum adanya pengalaman. Nah, berikut ini saya akan berikan 4 hal yang mesti ada, dan ini ada urutannya guys. 4 ini pastikan ada dulu dan difokuskan ke sana sehingga bisnis Anda akan punya pondasi yang bagus, yang kuat untuk bisa Anda kembangin ke depan. Yang pertama, fokuskan kepada produk Anda. Jadi, banyak sekali kesalahan dari businessman atau entrepreneur awal yang mereka lebih banyak fokus pada hal-hal yang di luar produk. Misalnya ke teknologinya kah, ke marketingnya kah, ke keuangan, modalnya, ke orang, segala macam. Mereka itu semua penting guys. Tapi yang pertama adalah, karena Anda berbisnis adalah, sebagai bisnismen Anda harus punya satu produk. Di mana produk ini, kita aim to solve the problem, atau make things better gitu loh. Kalau produk ini bisa Anda formulasikan, Anda create, dan menyelesaikan permasalahan banyak orang, maka Anda sudah menang di competition untuk first time-nya. Mungkin Anda tidak perlu memproduksi yang demikian canggih, demikian hebat, yang kompleks, yang butuh teknologi tinggi, tidak mesti. Yang paling penting adalah problem apa yang ingin Anda selesaikan lewat produk Anda. Baik dalam bentuk jasa maupun produk yang ada fisiknya. Nah, produk ini tentu aspeknya banyak, ya. Anda juga harus memperhatikan kompetitor yang sudah ada. Nanti cost untuk produk ini berapa. Tetapi yang paling penting adalah pastikan dulu apa problem yang bisa Anda solve. Nah, kalau produk itu sudah ada di pasaran, Anda tentu memfokuskan pada bagaimana produk ini mempunyai competitive advantage terhadap produk yang sudah ada. Atau apakah ada substitute-nya? Jadi, Anda bisa buat model, ya, misalnya kanvas model, di mana dengan bisnis model yang ada, Anda bisa menganalisa positioning produk Anda. Tapi intinya adalah, sebagai pebisnis, fokuskan di produk Anda. Jika Anda bisa membuat produk Anda better dan valuable, dan bisa bantu solve problem banyak orang, Anda sudah selangkah lebih maju dari mungkin 90% businessman. Yang kedua, jika Anda sudah punya produk yang Anda yakin ini dibutuhkan oleh market, bagus, diterima, menyelesaikan banyak masalah, tahap kedua adalah orangnya, timnya. Jadi pertama produk, kedua timnya. Siapa orang ini? Siapa orang ini? Siapa yang akan megangnya? Siapa yang akan menjalankannya? Jadi, tim ini adalah penggerak utamanya nanti terhadap produk ini. Dan ada bagusnya kalau tim ini adalah orang-orang yang memang spesialis di bidang mereka masing-masing. Misalnya Anda sebagai penemu produknya misalnya, Anda yang create lah, ciptain produk ini. Apakah produk ini Anda yang punya sendiri atau Anda bisa outsourcing? Nah, Anda perlu dong tim, misalnya orang yang ahli mendesain produknya atau ahli marketingnya. Atau kalau Anda bangun perusahaannya, siapa yang bisa jago dalam human relationship-nya,
Atau memang ini berhubungan dengan produk IT. Nah, tentu Anda cari siapa orang yang bisa megang sebagai CTO Anda. Atau mungkin ini akan perusahaan yang lebih besar. Anda harus pikir siapa yang bisa megang keuangannya. Karena investment awalnya mungkin agak besar. Kalau kecil, mungkin tidak perlu. Intinya adalah pastikan Anda memiliki tim yang capable dan punya integritas untuk mendorong produk ini bisa berhasil. Yang pertama adalah produk, kedua adalah timnya, dan yang ketiga adalah sebenarnya bisnis proses. Jadi tim ini nantinya harus mengkreasi sebuah bisnis proses. Bagaimana dari nol produk Anda sampai bisa ada di tangan customer, user. Jadi bisnis flow ini harus ada. Jangan sampai produknya ada, timnya ada, tapi begitu kita mau jalanin, Anda nggak tahu beli sama siapa, bagaimana cara belinya, pengirimannya bagaimana, pembayarannya bagaimana, servisnya apa. Penting sekali mempunyai satu bisnis flow. Tidak perlu ribet sebenarnya atau buat yang canggih-canggih seperti perusahaan-perusahaan besar. Sebagai pemula, Anda hanya perlu bikin bisnis flow yang simple. Anda bisa lakukan ini dengan simple. Misalnya, order datang, siapa yang tanganin, kemudian pengecekan pembayarannya siapa, kemudian delivery-nya siapa, yang memastikan sampai siapa. Selesai. Itu yang paling simple. Bagaimana sebuah produk bisa mengalir dari perusahaan kita, dari perusahaan Anda, atau dari gudang, bisa sampai ke tangan user. Nah, setelah Anda membuat business flow ini, faktor penting ini, maka baru Anda bisa yang keempat, yaitu marketingnya. Jadi, unsur marketing ini menjadi ujung tombak produk Anda bisa memiliki dampak atau bisa didistribusikan ke masyarakat atau bisa meledak. Strategi marketing ini menjadi sangat penting. Dengan marketing yang tepat, maka viralitas atau bagaimana produk ini bisa menjadi sangat viral, kemudian masyarakat memiliki keinginan untuk membelinya. Nah, maka yang 1, 2, 3 ini menjadi terkoneksi. Orang yang membelinya, tahu cara belinya, tahu proses belinya, kemudian Anda punya tim yang untuk menangani bisnis dengan tepat, di mana semua proses ini karena produknya acceptable, sangat diinginkan. Begitu customer memakai produk ini dan puas, maka pasti terjadi repeat order. Nah, inilah yang menjadi satu ekosistem kecil di mana bisnis proses Anda, di mana tim Anda, di mana produk Anda, dan strategi marketing Anda works. Dan sistem ini bisa memastikan perusahaan Anda perlahan-lahan mulai berkembang. Jadi kalau sudah sampai di tahap seperti ini, saya namakan ini fase 1 dalam membangun sebuah bisnis. Inilah fase startup-nya. Nah, jika fase ini bisa dipertahankan, kemudian di-enhance, bisa membesar, Anda baru bisa memasuki fase berikutnya. Di mana Anda bisa bicara mengenai scale up, funding, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sekian tips saya hari ini. Semoga bisa membantu kesuksesan bisnis Anda. Sampai jumpa.